Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan Tuhan, pertolongan-Mu bagi kami, dan kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami dapat menikmati segala anugerah dan kasih setia Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Sebelum kami Tuhan melakukan segala aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap menerimanya. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Yesaya 43 ayat 11. Demikian dikatakan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Demikian dikatakan. Sering dalam kehidupan ini kita merasa Allah itu kalah dari kekuatan-kekuatan dunia. Ketika kita berdoa terus-menerus tentang suatu masalah, penyakit, pergumulan tidak selesai, bahkan mungkin kita sudah mencari jalan keluar kepada yang lain, tetapi tidak kunjung selesai. Banyak orang pergi kepada kekuatan dunia ini, dan banyak dari antaranya merasakan pertolongan kekuatan dukun dan kekuatan dunia lainnya, sehingga mempercayainya dan merasa Allah tidak kuat dan mampu, dan melegalkan untuk mencari yang lain di luar Tuhan. Umat Israel juga merasa kalau Tuhan tidak kuat ketika mereka dijajah bangsa Babel. Israel kalah melawan kekuatan Babel. Yerusalem dan Bait Allah hancur, bahkan umat Israel terbuang karena kedahsyatan pasukan Babel. Keadaan ini membuat mereka merasa Tuhan tidak mampu menyelamatkan mereka. Tuhan tidak berdaya untuk menolong mereka. Melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan meyakinkan umatnya bahwa Allah berkuasa menolong mereka. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penebus. Ia pencipta dan pembentuk umat manusia, yaitu ayat 1 dan ayat 7. Tuhan mengenal Israel dan akan menyelamatkannya. Ada banyak alasan untuk tidak ragu atau takut, yaitu sewaktu menyeberangi arus sungai yang deras maupun melintasi kobaran api yang menghanguskan, yaitu di ayat 2, Allah yang menjaga karena mereka berharga di mata Tuhan, ayat 3 dan ayat 4. Tuhan menentang mereka yang mengkhianati Allah. Dewa-dewi yang mereka sembah berkuasa menolong mereka. Mereka tidak punya mata dan tak mampu melihat. Mereka punya telinga tapi tak mampu mendengar dan tak mampu menyelamatkan, yaitu ayat 8 sampai ayat 9. Sebaliknya, mereka menjadi saksi akan kebesaran dan keunikan Allah. Keselamatan Israel dari Yerusalem cukup bukti kebesaran Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Sejauh dunia, sejarah dunia dan sejarah gereja membuktikan bahwa Allah yang kita sembah, Dia berkuasa dan berdaulat menyatakan kemenangan atas kuasa apapun di kolong langit ini. Dia juga sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut di kayu salib, dan buktinya adalah kubur kosong. Masakan Ia tidak sanggup melepaskan umatnya dari cengkraman kuasa-kuasa dunia yang mencoba dengan sia-sia membelenggu bahkan membinasakan orang percaya? Allah katakan, Akulah Tuhan Yahweh yang agung, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tidak ada juru selamat yang lain, dan Dia adalah satu-satunya penebus dan penyelamat kita. Jemaat Tuhan, jangan ada lagi ragu dan takut akan kuasa penyelamatan yang dilakukan Allah. Sejarah sudah membuktikan, dan tidak ada kekuatan dunia ini yang mampu melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Ia adalah satu-satunya penyelamat. Oleh karena itu, jangan biarkan hati kita percaya kepada yang lain, tapi percaya seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami untuk semakin percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hidup kami yang kami lalui sepanjang hidup yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami selalu percaya hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya yang menjadi juru selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.